Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat dalam kajian teori kota dan permukiman. Materi kali ini adalah elemen permukiman. Karena khusus pada arsitektur Kalimantan Barat seringkali kita berbicara tentang arsitektur tradisional, maka elemen permukiman yang dimaksud adalah elemen permukiman untuk permukiman tradisional. Untuk menjelaskan tentang elemen permukiman, kita akan mulai dari paparan para ahli. Yang pertama adalah Sujarto yang memaparkan tentang 4 elemen permukiman. Yang pertama adalah wisma atau tempat tinggal atau hunian. Kemudian yang kedua adalah karya atau tempat berkarya atau tempat bekerja. Yang ketiga adalah suka atau tempat rekreasi atau tempat bersantai atau tempat hiburan. Yang keempat adalah penyempurna berupa tempat peribadatan, tempat pendidikan, tempat kesehatan, dan utilitas umum. Yang semuanya itu berintegrasi di dalam suatu lingkungan, yang mana hubungan keempatnya dihubungkan satu sama lain oleh unsur marga atau jaringan jalan. Jika kita melihat paparan ini, kita akan tinjau pada elemen ketiga dan elemen keempat. Apakah kemudian elemen suka atau tempat rekreasi, bersantai atau hiburan tersebut merupakan elemen permukiman pada permukiman tradisional? Atau apakah tempat peribadatan, tempat pendidikan, tempat kesehatan atau utilitas umum merupakan bagian dari penyempurna dari sebuah permukiman tradisional? Kita akan lihat dari paparan selanjutnya. Paparan selanjutnya adalah dari Sinulinga. Beliau mengatakan bahwa permukiman adalah gabungan 4 elemen pembentuknya. Yang pertama adalah lahan atau lokasi di mana tempat bangunan atau elemen lain berada. Kemudian prasarana, yaitu fasilitas-fasilitas pendukung permukiman. Kemudian rumah sebagai tempat hunian. Dan yang terakhir adalah fasilitas umum. Di sini, Sinulinga sudah mencoba untuk menyampaikan bahwa selain daripada bangunan atau infrastruktur, terdapat juga lahan sebagai wadah tempat di mana semua bangunan maupun infrastruktur itu ada. Lalu bagaimana kemudian? Adakah pendapat lain tentang elemen permukiman? Kita lihat lagi paparan selanjutnya. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Hans Frick. Beliau memaparkan bahwa perumahan adalah suatu lingkungan bermukim atau tempat tinggal manusia yang terdiri dari sekelompok rumah. Kemudian ada fasilitas sosial, ada juga fasilitas umum, lalu jaringan pergerakan, dan yang terakhir adalah sarana dan prasarananya. Di sini, Hans Frick sudah mulai memisahkan antara jaringan pergerakan dengan berbagai fasilitas. Fasilitas juga dipisahkan oleh Hans Frick, tidak hanya fasilitas sosial, fasilitas umum juga sarana dan prasarananya. Ini dimungkinkan karena ada pemikiran oleh Hans Frick yang menyatakan bahwa ada berbagai sarana atau fasilitas yang dibutuhkan akibat adanya kegiatan yang dilakukan oleh si penghuni atau manusia yang berada di dalam permukiman tersebut. Jika demikian, berarti ada manusia sebagai elemen dari permukiman. Bagaimana tentang hal ini? Kita akan lihat pada pendapat selanjutnya. Nah, untuk hal ini, Nabraken juga menyampaikan pendapatnya. Beliau ini adalah seorang yang lahir di Bandung, namun kemudian sekolah di Delft dan menjadi dosen di 2 universitas. Beliau mengatakan bahwa lingkungan binaan tidak hanya terdiri dari entitas fisik. Ada apa lagi? Di dalamnya juga masyarakat yang tinggal. Jadi di dalam hal ini Houbraken sudah mulai menyampaikan pendapatnya bahwa tidak hanya fisik yang dilihat, tapi manusia juga perlu dilihat yang menjadi elemen dari permukiman itu sendiri.
Apakah ada pendapat yang lain? Pendapat yang lain adalah dari Yudo Husodo dan kawan-kawan. Beliau mengatakan bahwa permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan termasuk kegiatan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada perpaduan antara alam, lingkungan, dan jaringan beserta manusia yang hidup sebagai masyarakat yang berbudaya di dalamnya. Artinya di sini Yudo Husodo dan kawan-kawan telah mulai melihat bahwa permukiman juga tidak hanya sekedar elemen fisik, tapi juga terdapat kegiatan, terdapat manusia, terdapat budaya di dalamnya. Karena permukiman dianggap sebagai sebuah hasil dari produk budaya. Jika demikian, bagaimana kemudian elemen permukiman tradisional itu? Elemen permukiman yang disampaikan oleh Rapoport jelas dikhususkan kepada permukiman tradisional. Dikatakan oleh beliau bahwa permukiman tradisional tercipta akibat pengaruh iklim, kemudian agama, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Lalu yang terakhir adalah lingkungan. Artinya di sini Rapoport melihat bahwa apapun dalam permukiman tadi yang terbentuk oleh manusia itu dalam rangka manusia mensiasati kondisi iklimnya, mensiasati bagaimana mereka bisa hidup harmonis dengan alamnya. Itu juga dilakukan terhadap lingkungannya. Artinya lingkungannya juga adalah lingkungan dengan manusia, tidak hanya dengan alam. Selanjutnya, dalam rangka hubungan keterkaitan dengan alam maupun manusia tadi, agar terjadi keseimbangan, agar harmonis, maka diberlakukanlah upaya-upaya dalam keyakinan mereka, dalam agama mereka, yang kemudian melahirkanlah sebuah kesepakatan-kesepakatan sosial, budaya, ekonomi, serta politik. Jika demikian, menurut Rapoport tidak hanya unsur fisik yang terdapat di dalam sebuah permukiman, tapi juga alam, terkandung di dalamnya iklim, lingkungan manusia, serta segala macam sosial budaya yang menjadi sistem nilai di dalam lingkungan permukiman itu. Nah, kita lihat pendapat yang lainnya lagi. Jika kita sandingkan beberapa pendapat pakar, misalnya Amos Rapoport yang menekankan pada nilai sosial budaya dan norma-norma tradisi, serta kondisi alam dan manusia, yaitu bagaimana bahwa manusia dan alam akan selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan, maka harus ada batasan yang jelas agar selalu harmonis. Kemudian ada pendapat Habraken yang menekankan kepada kesepakatan sosial, dan selanjutnya ada Chrysler yang menyatakan tempat, nilai-nilai adat dan budaya, nilai kepercayaan dan agama sangat-sangat berpengaruh dalam sebuah permukiman, terkait juga di luar sejarah mereka. Kemudian Wicantioso yang mengatakan bahwa pola lingkungan, tatanan lingkungan binaan, ciri aktivitas sosial budaya dan aktivitas ekonomi mewarnai sebuah permukiman. Dapat kita katakan bahwa permukiman tradisional adalah hasil kebudayaan fisik dalam konteks tradisi, merupakan bentuk ungkapan yang berkaitan erat dengan karakter masyarakatnya. Jadi ada unsur masyarakat di sini. Kemudian yang kedua, bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan fisik tersebut dipengaruhi oleh sosiokultural dan lingkungan. Jadi ada kegiatan-kegiatan sosial terhadap lingkungan, kegiatan-kegiatan ekonomi terhadap lingkungan, kegiatan-kegiatan budaya terhadap lingkungan, yang semuanya menjadi sebuah sistem budaya di dalam permukiman tersebut. Dan yang ketiga, ada perbedaan wilayah, kondisi alam, dan latar budaya akan menyebabkan perbedaan dalam ungkapan arsitektural atau permukimannya. Nah, kita akan lihat pada akhirnya seperti apa elemen permukiman yang bisa dilihat pada permukiman tradisional.
Elemen permukiman tersebut adalah elemen permukiman etistik menurut Doxiadis. Seperti apa elemen permukiman tersebut? Akan disampaikan dalam video selanjutnya. Demikian, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.